Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Melinda dengan NIM F1G1211038, Program Studi Ilmu Komputer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa submateri untuk memenuhi mata kuliah pengantar ilmu komputasi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas 7 submateri, yaitu yang pertama, bagaimana komputer bekerja, yang kedua, hardware dan software, yang ketiga, basic science komputer yang terdiri atas hardware dan software, yang keempat, perangkat keras dan perangkat lunak, yang kelima, dasar-dasar komputer, yang keenam, konektor motherboard, dan yang ketujuh, internet dan cloud computing. Baik, materi yang pertama yaitu bagaimana komputer bekerja. Nah, di sini ada CPU. CPU itu sendiri adalah chip utama yang mengendalikan semua bagian lain dari komputer. CPU perlu melakukan berbagai hal sehingga di dalamnya ada bagian lebih kecil dan simpel yang menangani tugas tertentu. Bagian ini punya sirkuit untuk matematika dan logika simpel. Bagian ini juga punya sirkuit lain untuk mengirimkan dan menerima informasi ke dan dari bagian lain di komputer. Selanjutnya, keistimewaan CPU. Keistimewaan dari CPU itu sendiri ialah bagaimana benda itu tahu kapan dan sirkuit mana yang harus digunakan. CPU juga menerima perintah simpel yang memberitahu sirkuit mana yang harus melakukan apa. Misalnya, perintah tambah, yaitu memberitahu CPU menggunakan sirkuit luar untuk menambah angka baru. Contoh lainnya yaitu perintah simpan, yaitu memberitahu CPU memakai sirkuit lain untuk menyimpan hasil ke memori. Layaknya angka, semua perintah simpel ini bisa digambarkan dalam biner 1 dan 0, atau sinyal listrik nyala dan mati. Perintah biner disimpan di memori dan CPU, mengambil dan menjalankannya secara urut. Urutan perintah inilah yang sebenarnya program komputer yang sangat simpel. Selanjutnya ada kode biner. Kode biner sendiri itu adalah wujud paling dasar dari perangkat lunak dan yang mengendalikan seluruh perangkat keras komputer. Kini tidak ada yang menulis perangkat lunak dalam kode biner. Bahasa pemrograman seperti ini memungkinkan menulis perintah seperti bahasa Inggris. Sistem komputer adalah program master yang mengelola bagaimana perangkat lunak harus menggunakan perangkat keras komputer. Misalnya, saya membantu sebuah sistem operasi Windows yang berjalan di sebagian besar PC. Sistem operasi adalah program dengan kemampuan khusus yang membuatnya bisa mengontrol perangkat lunak di komputer. Nah, program ini memungkinkan kita bisa memasang program baru dengan memuatnya ke memori komputer. Program ini menentukan kapan sebuah program dijalankan oleh CPU dan apakah program tersebut dapat mengakses perangkat masukan dan keluaran komputer. Di dalam tiap komputer ada sistem operasi yang mengatur perangkat keras komputer. Perangkat lunak adalah rangkaian perintah yang terdiri dari kode biner simpel, dan kode tersebut hanyalah sinyal listrik yang mengalir melewati miliaran sirkuit kecil. Komputer punya potensi melakukan segala hal yang luar biasa. Namun, yang membuat komputer itu pintar atau berguna adalah diri kita sendiri. Saat kita mempelajari sebuah kode, kita sendiri yang menentukan masalah apa yang harus dipecahkan dan menulis perangkat lunak yang mengubah ide tersebut jadi kenyataan. Baik, materi selanjutnya yaitu hardware dan software. Yang pertama, hardware. Hardware adalah perangkat keras yang mempunyai bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Beberapa contoh dari komponen hardware yaitu yang pertama ada mouse, kedua ada keyboard, monitor, RAM, dan masih banyak lagi. Nah, hardware sebenarnya masih terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada input device, yang kedua ada output device, yang ketiga ada processing device, dan keempat ada storage device. Nah, input device itu sendiri ialah
perangkat masukan atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data ke dalam sebuah sistem komputer. Jadi, sederhananya input device adalah gerbang masuk bagi data yang nantinya akan diolah oleh sistem komputer. Data yang sudah masuk nantinya akan diubah menjadi kode yang bisa dibaca oleh memori utama komputer. Selanjutnya, processing device. Processing device adalah data yang dimasukkan melalui input device. Kemudian, data tersebut akan diolah pada komponen processing device, karena memang tugasnya untuk mengolah data. Proses ini secara spesifik dilakukan oleh Central Processing Unit atau CPU, atau juga dikenal sebagai otak dari komputer. Selanjutnya yaitu output device. Output device adalah hasil pengolahan data oleh processing device dan ditampilkan kepada pengguna. Data yang diolah bisa berupa gambar, video, serta suara. Proses ini akan berlangsung di bagian output device dan akan dilakukan melalui monitor, printer, handphone, speaker, webcam, dan mikrofon. Yang terakhir yaitu storage device. Storage device itu sendiri merupakan komponen yang bertugas untuk menyimpan data kita. Saat sedang mengolah data di komputer, tidak jarang kita akan menyimpan data tersebut untuk bisa dibuka dan diproses kembali di kemudian hari. Selanjutnya ada software. Software adalah perangkat lunak yang tidak memiliki wujud fisik. Perangkat jenis ini terdiri dari program yang bertugas untuk mengolah data yang sudah dimasukkan ke dalam hardware. Software kembali dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda, yaitu yang pertama software sistem, yang kedua software aplikasi, dan yang ketiga software tambahan. Software sistem itu sendiri adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Komponen ini terdiri dari sistem operasi OS seperti Windows XP, Windows 2000, Windows 7 atau Windows 7, Linux, Mac OS, dan lain sebagainya. Selanjutnya software aplikasi, yaitu rangkaian program aplikasi yang dapat digunakan pengguna untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Nah, dapat dikatakan bahwa software aplikasi merupakan program pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolah data. Contohnya diantaranya yaitu web browser yang terdiri atas Chrome dan Mozilla Firefox. Kemudian ada Microsoft Office, game, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, software tambahan. Software tambahan sendiri mencakup deretan program yang mampu menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi perangkat hardware. Contohnya yaitu recovery, disk defragmenter, screensaver, dan backup. Materi selanjutnya yaitu basic science komputer yang terdiri dari hardware dan software. Perangkat keras dan perangkat lunak merupakan dua istilah yang sering kita dengar pada saat kita memakai ponsel ataupun komputer pribadi. Perangkat keras yang penting adalah elemen apapun dari komputer yang bersifat fisik. Ini mencakup hal-hal seperti monitor, keyboard, dan juga bagian dalam perangkat seperti microchip dan perangkat lunak hard drive. Adalah segala sesuatu yang memberitahu perangkat keras apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, termasuk program komputer dan aplikasi di dalam komputer. Jadi, video, game, editor foto, dan browser web hanyalah beberapa contoh perangkat keras dan perangkat lunak yang sangat berbeda satu sama lain, tetapi mereka juga saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya yaitu saat menggunakan smartphone, di mana perangkat kerasnya ialah ponsel itu sendiri, dan perangkat lunaknya akan menjadi sebuah sistem operasi dan aplikasi. Nah, jika kita mengambil perangkat lunaknya, kita hanya akan memiliki telepon yang mati di tangan kita. Tidak akan dapat melakukan panggilan teks atau online karena tidak menerima instruksi apapun. Nah, ketika tidak memiliki perangkat keras, yang berarti tidak ada telepon yang sebenarnya.
dan yang dimiliki hanyalah program yang hanya memiliki banyak instruksi, tetapi tidak ada yang memberikan instruksi itu. Sehingga gambaran besarnya di sini adalah bahwa perangkat keras membutuhkan perangkat lunak untuk memberitahu apa yang harus dilakukan, tetapi perangkat lunak juga membutuhkan perangkat keras untuk bertindak sesuai arahannya. Nah, kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak ini akan ada sebagai pondasinya. Materi selanjutnya yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama yaitu pengertian perangkat keras. Nah, perangkat keras atau hardware adalah sekumpulan sirkuit elektronik yang terpadu. Sirkuit elektronik tersebut memiliki suatu logika berdasarkan aljabar Boolean dengan beberapa fungsi yang diciptakan antara lain. Yang pertama itu fungsi AND yaitu dan, yang kedua fungsi OR yaitu atau, dan yang ketiga fungsi NON yaitu pembalik. Selanjutnya, bagian-bagian perangkat keras. Bagian-bagian perangkat keras yaitu antara lain ada prosesor, yang kedua ada memori atau unit penyimpanan, yang ketiga ada input atau unit masukan, yang ketiga ada output atau media pengeluaran, dan yang kelima ada unit komunikasi data. Selanjutnya, contoh-contoh perangkat keras. Contoh-contoh perangkat keras yaitu yang pertama ada layar monitor, yang kedua ada modem, yang ketiga mouse, yang keempat keyboard, yang kelima hard disk, yang keenam RAM, dan yang ketujuh ada speaker. Selanjutnya, pengertian perangkat lunak. Nah, perangkat lunak atau software adalah sekumpulan program yang berfungsi untuk mengoperasikan suatu komputer, yang mana perangkat lunak bisa dilihat pada menu-menu yang ada di dalam komputer dalam bentuk aplikasi. Perangkat lunak inilah yang selalu banyak digunakan seseorang untuk bisa mengoperasikan sebuah komputer. Baik, lanjut contoh-contoh perangkat lunak. Contoh-contoh perangkat lunak yaitu yang pertama ada Microsoft Office, yang kedua Notepad, ketiga Bluetooth, 4 kalkulator, kelima ada Photoshop, keenam CorelDRAW, dan yang ketujuh ada Paint. Baik, selanjutnya struktur komputer. Pada struktur komputer terdapat input device, output device, input atau output ports, kemudian ada CPU, kemudian ada memori, ada control bus, data bus, dan address bus. Fungsi dari masing-masing struktur tersebut yaitu yang pertama input device, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua, output device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolah data. Selanjutnya, input atau output ports. Nah, bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Kemudian CPU. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional. Kemudian ada memori. Memori terbagi menjadi dua bagian yaitu memori internal dan memori eksternal. Kemudian ada database, di mana database merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Selanjutnya ada address bus, di mana ia digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Dan yang terakhir ada control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol pengguna serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Baik, pada bagian berikut, di mana data yang masuk akan diterima oleh input atau output ports. Kemudian, ia akan menuju ke CPU untuk diproses kemudian, baik melalui control bus, data bus, maupun address bus. Nah, dengan kata lain, input atau output ports dapat bekerja sama atau terhubung melalui control bus, data bus, dan address bus untuk menuju ke CPU. Nah, selanjutnya setelah data diproses oleh CPU, ia akan menuju ke memori untuk disimpan, baik melalui control bus, data bus, maupun address bus. Nah, dengan kata lain, CPU juga dapat bekerja sama atau terhubung dengan control bus, data bus, dan address bus untuk menuju ke memori. Begitupun dengan memori. Baik, materi selanjutnya yaitu dasar-dasar komputer.
Bagian-bagian komponen dari unit PC komputer sendiri ialah maksud dari komponen komputer hardware umum, yaitu perangkat keras yang biasa ada untuk sebuah komputer yang keberadaannya di pasaran sangat banyak dan mudah dicari. Yang pertama yaitu ada casing komputer atau casing CPU, di mana casing komputer atau casing CPU merupakan komponen komputer perangkat keras terluar, di mana fungsi casing komputer yaitu sebagai tempat-tempat melakukan dan memisahkan komponen utama komputer seperti unit pemrosesan dan unit penyimpanan. Selanjutnya yang kedua ada motherboard atau mainboard, merupakan komponen utama dan komponen komputer paling penting. Karena pada motherboard lah semua komponen pemrosesan dan penyimpanan akan diletakkan atau terhubung satu sama lain. Selanjutnya ada heatsink. Heatsink adalah komponen komputer dengan bahan campuran dari aluminium dan tembaga yang letaknya menempel di atas komponen CPU. Fungsi dari heatsink sebenarnya sebagai penyalur panas dari CPU ke seluruh bagian heatsink. Yang keempat ada fan PC cooler. Fan PC cooler atau panggilannya kipas casing PC berguna untuk mengatur sirkulasi udara di dalam PC sehingga panas yang dihasilkan bisa dialirkan keluar. Yang kelima ada power supply. Power supply pada umumnya berbentuk kotak kubus sedikit panjang dengan kipas tersendiri serta terdapat colokan kabel utama yang ujung satunya langsung terhubung dengan stop kontak listrik. Fungsi dari power supply yaitu untuk mengatur suplai daya ke semua komponen komputer, terutama komponen di motherboard. Yang keenam ada CPU liquid cooler, di mana ia merupakan komponen komputer perkembangan dari heatsink pendingin CPU yang menggunakan cairan pendingin untuk menurunkan suhu dari CPU atau prosesor. Yang ketujuh ada CPU air cooler. CPU air cooler fungsinya sama dengan heatsink pendingin CPU. Perubahan ada pada material dan kualitas bahan yang digunakan, serta besaran penampung heatsink yang lebih. Baik, materi selanjutnya yaitu konektor motherboard. Jenis-jenis konektor pada motherboard terbagi menjadi 16 jenis. Yang pertama itu ada konektor power ATX. Konektor power ATX adalah konektor power yang terdiri dari 20 pin. Pada umumnya, motherboard model baru hanya menyediakan satu jenis konektor power, yaitu konektor power ATX. Konektor power ini digunakan untuk casing atau power supply jenis ATX. Yang kedua, konektor IDE atau HDD T dan 2, merupakan sekumpulan pin terdiri dari 40 pin. Berfungsi menghubungkan motherboard dengan hard disk atau CD-ROM. Pada umumnya, setiap motherboard memiliki dua jenis konektor IDE. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada baterai, di mana ia digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Salah satu kegunaannya yaitu untuk mengaktifkan dan menjalankan fungsi jam, serta menyimpan setting BIOS. Yang keempat ada konektor FDD. Konektor FDD berfungsi menghubungkan motherboard dengan konektor FDD atau floppy disk drive. Konektor ini mirip sama konektor IDE, hanya konektor FDD terdiri dari 34 pin. Selanjutnya yang kelima, slot card PCI. Merupakan slot pada motherboard yang digunakan untuk memasang card tambahan seperti FPGA card, sound card berjenis PCI. Yang keenam ada slot AGP card. Slot AGP card dikhususkan sebagai bus pendukung kartu grafis berkinerja tinggi, menggantikan bus ISA, bus FESA atau bus PCI yang sebelumnya digunakan. Ketujuh ada konektor power 12P, merupakan konektor tambahan di samping konektor ATX. Power konektor 12P ini banyak digunakan terutama di motherboard yang mendukung prosesor Intel Pentium 4. Yang kedelapan ada konektor fan, merupakan konektor yang menghubungkan motherboard pada fan prosesor. Yang kesembilan ada soket prosesor,
di mana ia merupakan tempat memasang atau meletakkan prosesor pada motherboard, atau tempat dudukan prosesor pada motherboard. Yang ke-10 ada slot DDR SDRAM, di mana ia merupakan slot memori terdiri dari 184 pin, mendukung jenis DDR SDRAM. Yang ke-11 ada port MOS PS2, di mana port jenis PS2 untuk dapat digunakan pada PC atau laptop, pada gambar port yang berwarna hijau. Yang ke-12 ada port keyboard PS2. Port jenis PS2 untuk dapat digunakan pada PC atau laptop, port yang berwarna ungu. Yang ke-13 ada port USB. Port USB merupakan suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan alat eksternal seperti scanner, printer, mouse, papan ketik, alat penyimpanan data, flash disk, kamera digital, atau perangkat lainnya ke komputer kita. Yang ke-14 ada port paralel, di mana ia merupakan salah satu jenis soket pada komputer pribadi untuk berkomunikasi dengan peralatan luar, seperti pencetak model lama. Yang ke-15 ada speaker line-in dan mic, di mana ia merupakan 3 buah port suara yang saling terintegrasi atau menyatu dengan motherboard, yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan pengeras suara, mikrofon, dan peralatan audio lainnya. Dan yang ke-16 yaitu konektor joystick, di mana perangkat ini merupakan perangkat tambahan untuk game. Materi selanjutnya yaitu internet dan cloud computing. Yang pertama, apa itu internet? Nah, internet itu sendiri adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, internet terdiri dari sejumlah besar jaringan independen. Yang menarik dari sistemnya adalah ia terbagi secara menyeluruh. Tidak ada kendali pusat yang memutuskan bagaimana paket diurutekan atau di mana potongan jaringan dibentuk atau bahkan siapa yang saling terhubung. Ini semua adalah keputusan bisnis yang dibuat secara independen oleh operator. Selanjutnya, bagaimana internet itu bekerja? Nah, cara kerja internet adalah dengan memanfaatkan alat IP yang menjadi penghubung antar server-server di seluruh dunia. Internet bekerja sangat cepat karena didukung oleh satelit yang memancarkan gelombang internet ke seluruh dunia. Setiap server yang ada di dunia ditandai oleh alamat IP yang berbeda-beda. Alamat IP server inilah yang menjadi penggerak dan penghubung antar pengguna internet. Selanjutnya, cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyimpanan berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan, seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.